Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti nyambung banget sama kehidupan banyak orang akhir-akhir ini, yaitu soal cara bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung mikirin mau makan apa hari ini? Atau bahkan mikir keras gimana caranya dapur bisa ngebul lagi besok? Nah, tenang aja, karena di video kali ini kita bakal kasih tips-tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai sekarang. Nggak ada teori tinggi atau omong kosong. Semua tips ini dirancang untuk membantu kamu tidak hanya bertahan, tapi juga membangun fondasi keuangan yang lebih baik di masa depan. Yuk, langsung kita mulai. 1. Jangan menunggu punya banyak uang baru, belajar soal keuangan. Mengelola keuangan itu penting banget, gengs. Bahkan, buat kamu yang penghasilannya pas-pasan kayak Rp30.000 per hari. Jangan mikir kalau belajar ngatur duit cuma buat orang kaya atau pekerja kantoran. Kalau kita bisa belajar membedain mana kebutuhan sama keinginan dari sekarang, meskipun duitnya sedikit, kita tetap bisa nyisain sedikit buat makan sekaligus nabung. Percayalah, ini bakal bikin hidup lebih tenang. Nah, enaknya sekarang tuh banyak banget sumber pembelajaran gratis yang bisa kamu manfaatin. Misalnya, nonton video di YouTube soal tips hemat, dengerin podcast tentang cara dagang modal kecil, atau join grup diskusi di Facebook. Bahkan, kalau lagi masak, kamu bisa dengerin konten edukatif. Pelan-pelan, ilmu ini bakal bikin kamu lebih pinter ngatur uang meskipun penghasilannya kecil. Jadi, stop mikir, duitku dikit, nggak apa-apa kalau nggak dipelajarin. Mulailah sekarang. 2. Gunakan handphone untuk info, bukan hanya hiburan. Handphone lo itu nggak cuma buat scroll TikTok atau nonton video lucu-lucuan doang. Ya, manfaatin handphone sebagai alat tempur buat bertahan hidup. Misalnya, cari info lowongan kerja harian, program bantuan sosial, atau tips dapetin penghasilan tambahan. Kan sayang banget kalau cuma dipakai buat hiburan doang. Padahal bisa jadi alat cari rejeki. Coba deh, mulai sekarang ikuti akun-akun yang sering share info berguna. Misalnya, gimana cara daftar bansos, tips hemat buat ibu rumah tangga, atau peluang freelance yang bisa dilakuin dari rumah. Dengan begitu, handphone lu nggak cuma jadi alat hiburan, tapi juga alat buat survive di tengah kondisi sulit. Ingat, informasi itu emas, bro. 3. Berhenti merokok. Rokok tuh emang enak buat santai-santai, tapi kalau dipikir-pikir, dampaknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Bayangin aja, kalau lu beli rokok Rp20.000 per hari, dalam seminggu, lu udah keluar Rp140.000. Dalam sebulan, Rp600.000. Nah, angka segitu sebenarnya bisa dialokasikan buat kebutuhan yang lebih penting, kayak beli lauk bergizi buat keluarga atau menabung buat kebutuhan mendesak. Kalau lu merasa sulit berhenti total, coba deh kurangi pelan-pelan. Misalnya, dari yang biasanya beli 1 bungkus per hari, kurangin jadi setengah bungkus atau beli rokok setiap 2 hari sekali. Selain itu, cobalah cari aktivitas alternatif buat ganti kebiasaan ngerokok. Misalnya, ngopi di rumah sambil ngobrol bareng tetangga, atau jalan sore buat ngadem pikiran. Ingat, berhenti merokok bukan cuma soal kesehatan tubuh, tapi juga soal menyelamatkan dompet lu dari bocor terus-menerus. 4. Jauhi judi, pinjol, dan bisnis cepat kaya. Ketika hidup lagi kepepet, godaan buat cari solusi instan sering banget muncul. Misalnya, main judi, ambil pinjaman online ilegal, atau ikut skema bisnis cepat kaya. Tapi sadar nggak sih, semua itu malah bikin masalah baru. Judi misalnya, awalnya mungkin seru, tapi kalau udah ketagihan, lu bakal kehilangan kontrol. Kalah makin penasaran, menang malah makin nagih. Akhirnya, lu bakal ngutang buat main lagi, dan utangnya makin menumpuk. Pinjaman online ilegal juga sama bahayanya. Awalnya mungkin lu cuma pinjam Rp500.000, tapi dalam waktu singkat, bunga yang tinggi bikin lu harus bayar lebih besar. Akhirnya, lu terjebak dalam lingkaran utang yang gak ada habisnya. Begitu juga dengan skema bisnis cepat kaya. Biasanya, ini cuma jebakan yang bikin lu rugi besar. Ingat,
Kalau jalan pintas semudah itu, semua orang miskin pasti udah kaya dari dulu. Jadi, fokuslah pada solusi yang realistis dan berkelanjutan. 5. Manfaatkan komunitas lokal. Di sekitar kita, pasti ada potensi bantuan yang bisa dimanfaatkan kok. Misalnya, warung gotong royong, masjid yang bagi nasi kotak setiap hari Jumat, gereja yang buka dapur umum, atau tetangga yang suka masak lebih buat dibagiin. Informasi tentang program CSR perusahaan, sembako murah, atau koperasi mini juga bisa didapat lewat RT, RW, atau kelurahan setempat. Jangan sungkan buat cari tahu atau minta bantuan kalau situasinya benar-benar mendesak. Ini bukan aib loh. Malah sebaliknya, ini bentuk perlawanan paling dasar terhadap kemiskinan. Yang salah itu kalau kita nyakitin atau merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan. Tapi, kalau kita memanfaatkan bantuan yang udah disediakan oleh orang lain buat saling membantu, itu justru memperkuat solidaritas di antara sesama. 6. Bangun solidaritas, jangan saling jegal. Banyak orang yang sama-sama susah malah jadi musuhan satu sama lain. Padahal, musuh kita bukan tetangga yang jualan gorengan juga, kan? Musuh kita itu sistem dan keadaan yang bikin kita semua susah bareng-bareng. Di tengah kesulitan, solidaritas justru bisa jadi kekuatan besar. Misalnya, kamu bisa coba masak bareng sama tetangga. Kamu punya nasi, dia punya sayur, masak bareng, makan bareng, hemat gas, hemat tenaga. Atau kamu bisa bikin arisan kecil buat dana darurat. Nggak usah nominalnya gede-gede, yang penting ada dana yang berputar di lingkaran kecil kalian yang terpercaya. Kamu juga bisa bikin koperasi mini antar warga kampung. Yang penting, kepercayaan di antara kalian kuat. Jangan saling jegal, kayak jualan gorengan, tapi saling sikut. Mending patungan buat beli minyak goreng grosir biar lebih murah, terus jualan beda jenis biar nggak nabrak satu sama lain. 7. Uang receh pun bisa diatur. Banyak orang remehin uang receh karena nilainya kecil. Padahal, buat orang yang hidupnya dari hari ke hari, uang receh bisa jadi penyelamat di saat darurat. Coba bayangin, kamu nyisihin 500 atau 1.000 rupiah per hari. Simpen di toples bekas atau botol air mineral. Dalam seminggu, kamu bisa kumpulin 3 sampai 7.000 rupiah. Dalam sebulan, jumlah itu bisa mencapai 30.000 rupiah yang cukup buat beli beras atau mie instan kalau kepepet. Ini bukan cuma soal nominalnya, tapi juga tentang melatih mental menabung pelan-pelan. Kamu tanamkan ke diri sendiri bahwa uang sekecil apapun, kalau dikumpulin bisa punya arti. Orang kaya bukan selalu mereka yang penghasilannya besar, tapi mereka yang bisa menyisihkan sekecil apapun secara konsisten. Disiplin kecil kayak gini bisa jadi pondasi mindset keuangan yang kuat buat jangka panjang. 8. Cicil utang. Paling penting dulu, hindari gali lubang, tutup lubang. Utang sering jadi beban berat, terutama buat orang yang hidupnya udah susah. Tapi ingat, prioritas utang itu penting banget. Fokus dulu ke utang yang paling mendesak, misalnya utang ke orang yang setiap hari nagih, atau ke tetangga yang bisa bikin nama baik kamu rusak kalau nggak dibayar. Jangan fokus ke nominalnya dulu, tapi ke dampak sosial dan mental kamu akibat utang itu. Hindari gali lubang tutup lubang. Ya, jangan ngutang ke tempat lain cuman buat nutupin utang lama. Itu cuman bakal bikin kamu semakin terjebak dalam lingkaran utang yang gak ada habisnya. Kalau memungkinkan, coba nego sama pemberi utang. Jelasin kondisi kamu dan minta waktu atau bayar semampunya dulu. Yang penting, kamu punya etika buat balikin utang itu. Dan satu lagi, hindari utang buat hal-hal konsumtif. Lebih baik lapar sehari daripada ngutang cuma buat jajan-jajan yang sebenarnya bisa ditahan. 9. Jangan buru-buru nikah. Kalau belum siap finansial, menikah itu ibadah yang mulia. Tapi kalau dilakukan tanpa kesiapan finansial, bisa jadi malah memperburuk kondisi ekonomi. Banyak orang yang buru-buru nikah padahal belum stabil secara ekonomi. Setelah nikah, tanggungan bertambah,
sementara penghasilan tetap atau bahkan berkurang. Stres pun semakin meningkat karena kebutuhan keluarga nggak bisa dipenuhi. Kalau kondisi kamu masih megap-megap buat makan sendiri, terus kamu menambah tanggungan baru, itu ibarat tenggelam, terus ngajak orang lain buat nyemplung bareng kamu. Bukannya saling nyelamatin, malah tenggelam bareng-bareng. Jadi, bersabarlah dulu. Bangun fondasi keuangan secara perlahan. Jangan terpengaruh omongan orang yang maksa kamu nikah cepat-cepat. Tanggungan itu tanggung jawab kamu. Jadi, berpikirlah realistis sebelum ambil keputusan besar kayak nikah. 10. Mulai dari satu habit hemat. Hemat itu bukan cuma buat orang berpenghasilan besar, tapi juga buat mereka yang ingin bertahan hidup. Mulailah dari satu kebiasaan kecil yang bisa menghemat pengeluaran. Contohnya, bawa air minum sendiri dari rumah biar nggak jajan botol air minum Rp5.000 setiap hari. Atau beli lauk rame-rame bareng keluarga. Misalnya, beli ayam 1 ekor patungan, terus dibagi buat 2 atau 3 keluarga. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan secara konsisten, efeknya bisa berasa banget. Ingat, kebiasaan kecil itu akumulatif. Kamu hemat 2.000 hari ini, besok 3.000. Tahta akhir bulan bisa nyisa 100.000 lebih. Dan buat orang-orang yang penghasilannya pas-pasan, Rp100.000 itu bisa jadi penentu. Kamu bisa makan beberapa hari ke depan atau enggak. 11. Kerjain apapun asal halal. Kalau lagi kepepet, jangan malu, buat kerja apa aja, asal halal. Enggak perlu nunggu dapat kerjaan impian atau cocok sama passion. Kamu bisa mulai dari pekerjaan sederhana kayak tukang parkir, ojek payung, atau jualan kecil-kecilan. Banyak orang sukses itu dulunya juga mulai dari kerjaan kasar, bahkan dianggap remeh. Tapi mereka enggak menunggu kesempatan emas. Mereka mencari jalan dari celah kecil yang ada. Semakin sulit kondisi finansial kamu, semakin enggak boleh kamu memilih-milih pekerjaan. Karena dengan begitu, makin lama kamu stuck di tempat, enggak berkembang. Jadi, selama itu halal dan enggak merugikan atau menyakitkan orang lain, gas ajalah dulu. 12. Latihan menolak ajakan boros. Ketika hidup lagi susah, ajakan buat melakukan hal-hal boros sering banget datang dari teman atau tetangga. Misalnya, ada yang ngajak ngopi sebentar dengan biaya Rp10.000 atau patungan buat beli pulsa biar bisa main game online bareng. Meskipun kelihatannya kecil, pengeluaran kayak gini bisa jadi jebakan kalau kamu lagi berjuang buat makan sehari-hari. Menolak ajakan seperti ini bukan berarti kamu antisosial atau pelit, tapi karena kamu lagi berusaha melindungi perut kamu sendiri dan keluarga. Teman yang benar-benar peduli pasti bakal ngerti situasi kamu. Kalau kamu masih pengen bersosialisasi tanpa ngeluarin duit, cobalah cari cara alternatif, kayak ngobrol di depan rumah, ngopi hasil seduhan sendiri, atau sekadar jalan sore bareng. Intinya, bukan kegiatan sosialnya yang harus dihindari, tapi pengeluaran yang gak penting yang harus dipotong. 13. Cari penghasilan tambahan sekecil apapun. Dalam kondisi sulit, kadang kita merasa udah capek-capek kerja utama, tapi masih aja gak cukup buat makan sehari-hari. Nah, kalau kamu masih punya sisa tenaga dan waktu, coba deh cari peluang tambahan sekecil apapun. Enggak harus buka usaha besar-besaran kok. Cukup cari hal-hal sederhana yang bisa ngasilin uang. Misalnya, bantuin tetangga bersihin rumah, jaga anak, jadi kurir paket, atau bantuin warung kelontong titip jualan. Kamu juga bisa coba berjualan kecil-kecilan di tongkrongan, kayak kopi sachet, gorengan, atau air mineral. Meskipun penghasilannya kelihatan kecil, kalau dilakukan secara konsisten, hal ini bisa membantu menutupi kebutuhan harian. Yang penting bukan besarnya penghasilan, tapi konsistensinya. Jangan nunggu semua sempurna dulu, baru mulai. Mulai aja, meskipun kecil, karena dari langkah-langkah kecil seperti inilah, jalan-jalan besar seringkali terbuka. 14. Utamakan perut, tapi jangan abaikan otak. Ketika hidup dalam kondisi susah banget, ya yang penting bisa makan dulu, gitu ya. Ngatur napas aja, udah syukur, apalagi mikirin hal lain. Tapi
Ini dia, kalaupun hari itu kalian punya waktu luang atau tenaga lebih sedikit aja, jangan buru-buru digunakan buat scroll video, hiburan yang bikin ngakak doang. Coba selipin sedikit buat menambah wawasan kalian. Enggak usah yang berat-berat. Kalian bisa dengerin YouTube soal misalnya cara jualan, lihat TikTok yang ngejar tips ngatur keuangan, atau podcast tentang kisah orang yang juga berjuang dari nol banget. Sekarang tuh ilmu udah bisa diakses gratis, asal ada handphone dan kuota. Bahkan dengerin sambil kerja juga bisa. Kalian lagi masak di warung? Nah, jangan cuma dangdutan, coba puter podcast. Atau kalian lagi nyapu atau jaga parkiran. Putar konten edukasi di YouTube, pasang headset, handphonenya simpan di saku. Ini bukan soal belajar biar jadi pintar banget, enggak gitu. Tapi tentang melatih otak kalian supaya tetap terasah, supaya biar enggak dalam tanda kutip mati. Pelan-pelan ditelan sama kesibukan bertahan hidup. Karena kalau enggak diasah, ya otak kita tuh bakal enggak terbiasa buat memikirkan hal-hal yang berat-berat gitu. 15. Jangan wariskan kemiskinan kepada anak. Kemiskinan sering jadi siklus yang terus berulang kalau enggak ada upaya buat memutusnya. Banyak orang tua yang kerja keras setiap hari, tapi karena kondisi sulit, mereka terpaksa membiarkan anaknya berhenti sekolah buat bantu mencari nafkah. Padahal, pendidikan itu investasi jangka panjang yang paling masuk akal buat keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun sekolah nggak bisa langsung bikin dapur ngebul, ilmu yang didapat anak-anak kamu bakal jadi bekal mereka buat dapat kerja yang lebih layak di masa depan. Jadi, dorong mereka buat belajar hal-hal dasar yang bisa bantu mereka mandiri nanti. Kalau kamu nggak bisa kasih harta, kasihlah warisan ilmu, atau setidaknya kasih kesempatan buat anak kamu mencari ilmunya sendiri. Dengan begitu, kamu nggak cuma bertahan hidup, tapi juga memutus mata rantai kemiskinan buat generasi berikutnya. Nah, itu dia beberapa tips praktis buat bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Memang, perubahan besar nggak datang dari hal-hal spektakuler, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulai sekarang, coba deh aplikasikan 1-2 tips di atas. Nggak perlu langsung semua, yang penting ada progres. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.